Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya, terutama yang selalu support, selalu dukung video-video di channel saya dengan like, dengan subscribe, dengan share ke teman-teman yang lainnya. Terkadang kita dalam belajar atau dalam mengkaji sesuatu atau ingin mempelajari keilmuan, di saat kita menyampaikan sebenarnya ataupun kita cari cara-cara yang termudah biar semua bisa melakukan gitu, kadang orang-orang itu maunya ya yang susah. Dimaksud maunya yang susah ya karena dari dulu orang-orang itu sudah dikasih pemahaman bahwa untuk mampu mempunyai sebuah keilmuan, mereka itu harus ada pengisian, harus ada pengijazahan, harus puasa sekian hari, harus tahu mantranya gitu. Sehingga di saat kita mengasih sesuatu yang mudah dipahami, mudah dijalani, justru mereka menganggap ini kayaknya terlalu mudah gitu. Makanya di tempat video-video saya memang jarang memberikan sesuatu harus puasa, harus pakai mantra. Cukup dengan teknik olah nafas atau pernafasan, tambah dengan sugesti, kita tetap pakai kekuatan pikiran untuk penyampaian kepada yang lainnya gitu. Sebenarnya itu sudah menjadi kunci dalam sebuah keilmuan gitu, apalagi keilmuan-keilmuan yang sering ada di masyarakat itu. Cuma kendalanya yaitu tadi, terkadang orang itu kalau dikasih yang mudah maunya yang susah gitu. Nanti kalau dikasih yang susah, ya mereka pastinya yang ngeluh juga, kok susah banget. Itu manusiawi sih, manusiawi ya seperti itu. Jadi sebenarnya aja untuk belajar pernafasan itu ya nggak butuh pengisian, nggak butuh dibuka dulu, nggak butuh diijazah dulu ya enggak. Contoh video-video yang saya sampaikan itu, ya sudah, sampai nggak harus ketemu saya ya nggak apa-apa, dilakukan aja, dilakukan, dibuktikan sendiri, itu nggak usah repot-repot ketemu saya. Ya, karena apa? Nanti banyak makan biaya di perjalanan ini. Semua enggak dilakukan aja. Yang penting dipahami dulu, pahami baru dijalankan. Namanya ilmu itu kalau nggak dipraktekkan kan nanti nggak tahu hasilnya bagaimana gitu. Kalau kita hanya tiap hari bahas teori aja kan, tanpa praktek ya percuma juga gitu. Percuma juga. Pokoknya bagi saya itu yang penting apa yang pernah saya lakukan, saya sampaikan. Masalah yang nonton nanti mau atau enggak, itu urusannya masing-masing. Saya cuma
mau mencari cara-cara yang simpel, cara-cara yang mudah agar semua orang itu bisa melakukan gitu loh. Tanpa harus ketemu saya gitu. Jadi bisa melakukan itu. Sebenarnya di situ. Matur suwun buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di live ini. Jangan lupa ditekan like-nya, tombol-tombol love-nya, share-nya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin dari sampai menyimak video-video saya ada pertanyaan, silakan. Nanti akan saya jawab satu-satu. Kalau yang belum terjawab, nanti bisa WA saya langsung gitu. Doa terbaik saya buat panjenengan semuanya tetap selalu diberi kesehatan, keberlimpahan, kemakmuran, kemuliaan, dan selalu dilindungi dan dijaga oleh Tuhan dan alam semesta dari segala mara bahaya. Lancar terus pokoknya gitu aja. Jadi yang saya sampaikan tentang olah nafas atau teknik pernafasan itu, memang kalau di luar loh, pernafasan itu yang sering dilakukan ya cuma dada dan perut gitu. Pernafasan bah perut, pernafasan kepala itu jarang disampaikan, jarang dibuka gitu. Yang sering digunakan ya dada dan perut saja. Padahal pernapasan bah perut ini sangat penting untuk membangun atau menaikkan tenaga dalam atau vibrasi sampean. Itu sangat penting banget. Bukan tenaga dalam itu bukan di perut. Energi itu naik ke otak kita itu bukan dari perut, tapi dari bah perut, dari tulang ekor yang akhirnya sarafnya di tulang punggung itu naik ke otak kita, bukan di perut, betul. Makanya mereka kadang bisa melakukan, tetapi tidak paham dengan konsepnya itu. Dengan konsepnya itu tidak paham. Contoh kita mau afirmasi aja, ya nggak usah repot-repot ya. Afirmasi itu sampaikan di saat jenengan menahan nafas. Entah itu tahan di dada, di perut, bah perut, kepala. Itu sampaikan. Kenapa? Ya di saat kita mengucapkan sesuatu dalam pikiran kita, dibarengi dengan menahan nafas, itu energi sampean otomatis naik. Otomatis itu nggak usah neko-neko, otomatis naik sendiri gitu. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Dan apa yang jenengan ucapkan sebagai afirmasi jenengan itu yo harus dicerna atau harus mudah dipahami oleh pikiran sampean atau otak sampean. Ya kalau otak itu susah mencernanya, nanti doa atau afirmasi jenengan itu ya sulit untuk terwujud gitu. Karena diri kita ini dari 4 unsur alam. Semua sifat ada pada diri kita. Gitu. Jadi apa yang kita sampaikan sebenarnya ini sinkron dengan ditangkap oleh alam semesta. Pernafasan dada, perut, bawah perut itu satu nafas apa gimana Kang? Mohon diwedatkan. Sekali-sekali aja, bukan satu nafas. Untuk sampean setiap hari melatihnya itu satu titik dulu. Itu untuk setiap harinya. Kecuali jenengan nanti mau memakai untuk sesuatu keilmuan. Contoh ingin menyampaikan telepati ke orang atau kebatinan ke orang, kan itu ada satu titiknya. Sampai mau pakai apa gitu? Oh, mau pakai energi cahaya, berarti tahan di dada, ucapkan di kepala. Itu antara api dan angin. Nah itu bisa jadi untuk menyampaikan alam semesta. Oke, tahan di pusar.
Nah, jadi ada, tapi untuk melatih setiap hari, mengasahnya, itu sampai satu titik aja. Jadi pertama sampai tarik, tahan dada, buang lewat mulut. Setelah sampai buang lewat mulut semua, baru sampai lakukan pembuangannya lewat hidung. Jadi dari hidung ke hidung. Jadi kita mengeluarkan energi negatifnya, setelah itu kita masukkan energi-energi positif pada diri kita. Nah, nanti soal keilmuannya, banyak teknik yang sudah saya sampaikan di channel-channel saya. Sebenarnya gitu, Mas. Jadi bukan sekali terus semua. Bisa sekali semua itu sebenarnya bisa. Bisa, kuncinya sampai tahannya di pusar. Nah, pusar itu tempat menyatunya 4 unsur alam. Karena di perut itu ada air, ada tanahnya, ada anginnya, ada apinya di situ. Bisa satu kali gitu, bisa. Tapi jangan salah, yang menyampaikan energi sampai naik ke otak sampean itu adalah pernapasan bawah perut. Kang, pernapasan dari pusar untuk mendapatkan job kerja di luar negeri sudah benar apa belum? Bisa. Itu harusnya memang dari di pusar, Kang. Itu di pusar. Cuma mental, keyakinan diri sampean. Makanya sebelum sampean melakukan afirmasi, berarti ingin mendapatkan pekerjaan gitu ya. Kenapa? Di situ sampean dalam video-video saya itu pasti tak suruh diem, melepaskan. Jangan sampai terbeban nama sampean, jangan sampai terbeban apapun yang melekat pada diri sampean. Sampean jadilah manusia itu sendiri tanpa nama, seperti kita lahir itu. Nah, setelah itu sampean sampaikan. Nah, nanti itu bisa terhubung dengan semua makhluk. Karena sampean menjadi makhluk juga di situ. Gitu. Nanti kalau kita, kecuali kita sudah melamar ke sebuah perusahaan atau PT, lah kita fokus ke situ bisa, gitu. Itu bisa. Terima kasih buat semuanya. Kalau memadu kasih bisa aman, damai, gimana Kang? Ya saling menjaga. Edukasi itu kan aman dan aman tergantung yang memadunya. Itu. Kalau kasihnya kan mengikuti. Seperti itu, Kang. Jadi sebenarnya kunci keilmuan itu ada di meditasi, perenungan diri, terus pernafasan untuk membangkitkan energi, sugesti mengarahkan energi itu, kekuatan pikiran itu menyampaikan. Ada di 4 ini. Ini sudah nggak perlu mantra, nggak perlu ijazah, nggak perlu pengisian, nggak perlu datek bengek. Kalau sampan pengen ngisi tenaga dalam, ya sampan makan aja yang kenyang. Makan aja yang kenyang. Maharnya nanti dikasihkan penjualnya kalau beli di warung. Tempat saya nggak ada pengisian gitu, nggak ada. Kecuali kita bikin jimat, bikin raja, itu kan sebenarnya pakai pernapasan intinya. Sugestinya ya mau dipakai untuk apa ini nanti, itu sugesti digabungkan dengan pernapasan, jadinya pengisian gitu. Bukan tergantung mantranya nggak penting. Yang terpenting di situ malah ininya. Mantra itu untuk memperkuat sugesti diri jenengan. Jadi kuncinya tetap di sugesti. Sama diijazai orang itu loh, kan sampai yakin di situ. Wah, ini yang ijazai saya orang hebat. Nah, akhirnya sampai yakin toh, keyakinan diri sampai naik toh. Nah, gitu. Sama aja kita pasang susu, pengisian apa, kodam kayak atau apa, itu juga hanya untuk menambah keyakinan diri sampean. Yang sering saya alami, Kang, setahun mengikuti sampean, kebanyakan hati berbicara saja, kemudian hal yang saya batin terwujud, Kang. Saya bingung kok gini. Enggak bingung, karena sampean sudah membuatnya itu.
Sampai membuatnya itu. Batin itu sebenarnya di sini, Mas. Kalau hati itu masih rasa sampai. Nah, gitu loh. Kalau sampean sudah ini mengarahkan suatu, ya banyak yang terwujud. Bukan hanya sampean rasa saja. Rasanya saya pengen punya ini loh, rasanya kok. Tapi kalau ini saya pengen punya ini. Bukan rasanya lagi, pengen gitu. Itu namanya memerintah diri. Kan gimana kalau lawan bisnis saya itu juga tahu ilmu pernapasan. Jadi siapa yang kuat itu tergantung. Tergantung energinya masing-masing. Dari Sukabumi terima kasih, Jakarta matur suwun. Jadi di situ teman-teman. Sampean kalau pengen mempelajari sesuatu, sampean pelajari aja ini. Meditasi itu kuncinya. Pernafasan pendorong energinya atau memperkuatnya. Sugesti itu pengarahannya. Kekuatan pikiran itu penyampainya. Itu menyampaikan antara diri sampean dan alam semesta. Itu nanti sampean pelajari, sampean kuatkan itu aja. Kalau meditasi jangan kosong. Meditasi itu nggak ngosongkan diri. Meditasi itu nggak ngosongkan pikiran. Meditasi itu tidak hanya sekedar diam gitu. Meditasi tidak sekedar membunuh diri sendiri dengan diam itu. Nggak, di dalam ruangan nggak apa-apa. Di dalam ruangan sebenarnya nggak apa-apa. Sampai di dalam rumah itu kan di dalam tanah sampai. Semua atas tanah, bawah tanah, samping tanah, samping tanah. Sama dengan di gua sampai. Di dalam rumah itu sama dengan di gua sebenarnya. Di dalam tanah gitu. Jadi di situ. Jadi meditasi atau perenungan diri itu sebenarnya mencari titik temu dalam diri sampean. Di situ bukan mengosongkan pikiran, justru pikiran bekerja antara otak kanan, otak kiri, otak kecil. Tiga ini bekerja. Nanti akan mendapatkan solusi atau cara dari apa yang ingin sampean pecahkan gitu. Itu namanya meditasi. Kalau meditasi mengosongkan semua, nanti sampean nggak punya cita-cita sampean. Tapi sampean harus sadar, sampean jangan bangga nggak punya cita-cita. Sampean itu masih hidup. Orang hidup itu punya kebutuhan. Karena sampean ada kewajiban, pasangan sampean, anak sampean gitu. Makanya kalau sudah nggak, saya sudah hidup nggak punya keinginan, jangan bangga. Yang susah orang lain tuh nanti. Sampean seneng, sampean merasa bahagia lah, orang lain yang ikuti sampean gimana kan? Nggak bisa. Kalau kita sadar dengan diri kita masih hidup sekarang, ya banyak kebutuhan yang harus kamu penuhi. Bagaimana cara memenuhi kebutuhannya? Ya kreativitasmu, karyamu itu apa? Kalau nggak bisa berkarya, Kang, ya biasanya pakai tenaga, ngikut orang lain. Semua ada kok, ketentuannya ada. Makanya buat teman-teman, suwung itu kan ya meditasi. Bukan meditasi itu puncaknya suwung. Meditasi itu puncaknya bukan suwung. Justru suwung itu isi. Saat sampean menyampai suwung, sampean harus mengisi sesuatu kesuwungan sampean itu. Bahasa kasarnya, di saat wadah beras istri sampean tuh habis, itu kan suwung, nggak ada apa-apa. Ya harus sampean isi. Ya, kalau nggak sampean isi, nggak makan sampean nanti gitu. Itu bahasa kasarnya. Gitu. Gimana caranya istri yang tua sama yang muda bisa rukun tanpa komplain? Jadi dirawat yang benar-benar adil. Adil itu bukan berarti sama. Satu butuh apa, satu butuh apa. Satu butuh mobil, berikan mobil. Satu butuhnya daster, ya berikan daster. Itu kan adil. Adil itu kan bukan harus sama. Dan gitu kan sampai mau menikah 2, 3 kan harus dipikir.
sudah dipikir bener-bener. Nanti resikonya gimana, caranya gimana, kan sampai sudah bisa toh. Gak perlu bertanya orang lain lagi. Kan dulunya kan sudah sampai renungkan sebelum menikah beberapa kali itu. Kan gitu. Asal ekonomi sampean besar ya rukun. Salam semuanya. Jadi gitu tadi. Kalau ada yang mudah, kenapa kita nyari yang susah? Gitu loh. Kenapa harus wirawiri nyari sesuatu yang sekiranya sesuatu itu nanti juga masih jadi pertanyaan pada diri sampean lagi. Gitu. Jangan membingungkan diri sendiri. Kadang hidup itu mudah, yang membuat susah adalah diri kita sendiri. Kadang kita nggak punya masalah, kita sendiri yang membuat masalah itu. Terkadang kita itu sebenarnya sudah bahagia tapi masih pura-pura tidak bahagia. Terkadang kita hidup ini sebenarnya sudah cukup semua tapi kita sendiri yang merasa kurang. Karena apa? Yo manusiawi. Karena kita hidup. Kita hidup. Kalau kita mati kita nggak punya itu. Karena kita hidup. Yus manusiawi. Nggak perlu didebatkan, nggak perlu dipermasalahkan. Ya seperti itulah orang hidup. Makanya saya pelajari. Teknik apapun yang sampaikan di video saya, itu saya tidak mengurangi satupun. Teman silahkan praktekkan. Sukses tidaknya tergantung mental, keyakinan diri sampean, dan besarnya energi pada diri sampean. Atau besarnya kekuatan pikiran sampean. Kalau sampean asal-asalan aja, yang penting melakukan, belum tentu nanti mencapai yang sampean inginkan. Jadi kuncinya itu tadi. Keyakinan, mental, besar hendaknya energi sampean. Nah, untuk melatihnya sampean sering aja pernapasan setiap harinya gitu. Atur suwun dari saya, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Ada kurang lebihnya, saya juga manusia biasa seperti jenengan semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, sehat, sukses, lancar, banyak rezekinya, dan selalu terwujud apa yang menjadi harapan dan cita-cita panjenengan semuanya. Terima kasih.